Kita hari ini, kalau malam kemarin kita membahas masalah perjalanan hidup. Nah, kalau hari ini kita membahas pengenalan diri terhadap Tuhan dulu. Nah, apa pentingnya daripada pengenalan diri daripada Tuhan? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Cara hidup itu, wahai manusia, simpel. Bagaimana cara hidup yang dikatakan simpel itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Apa yang kemudian dikatakan? Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapapun yang takut, siapapun yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, selalunya akan ada jalan keluar. Nah, di sini masalah besar sebenarnya ini. Karena apa? Adanya rasa takut, adanya jalan keluar. Bagaimana rasa takut ini bisa muncul? Pertama, kita buat satu penjabaran ya. Ini sebelah sini nggak nampak ya. Nah, saat kita mendefinisikan yang namanya kata takut, ya, misalnya kita tulis rasa takut. Rasa takut. Bukankah rasa takut ini adalah merupakan kata sifat daripada manusia? Contoh, ini kita adalah manusia. Apa beda ayah-ayah? Mana beda manusia takut dan manusia tidak takut? Di mana? Ada beda nggak? Ada nggak perbedaannya? Di mana perbedaannya? Yang Bapak lihat, ketika seseorang takut, manusia apa takutnya? Yang Anda lihat, contoh nih, saya takut. Yang Anda lihat takutnya apa manusianya? Manusia. Visual yang dihadirkan semua manusia sama. Akan tetapi manusia ini dinamakan sebagai hakikat. Yang setiap hakikat itu diisikan dengan yang namanya sifat ataupun esensi kalau bahasa modernnya. Apa esensi daripada manusia? Lapar ataupun makan gitu, ya. Makan. Berpikir. Sekarang, saat ada seseorang makan, yang nampak manusianya apa makannya? Tetap manusia. Saat seseorang berpikir hari ini yang sedang menyimak kajian saya, yang nampak manusianya apa berpikirnya? Manusia. Berarti makan, berpikir, rasa takut adalah sesuatu yang ada pada esensi manusia. Apa itu esensi manusia? Sesuatu yang tak terlihat tapi memiliki perwakilan perwujudan. Contoh makan, dengan adanya seorang manusia, ada piring di depannya, ada gerakan. Itu dinamakan makan. Walaupun yang kita lihat adalah manusianya. Apa yang kita lihat? Manusianya. Tapi gerakannya kita namakan makan. Rasa takutnya seseorang, apakah nampak? Tidak. Apa yang kemudian nampak? Manusianya, bukan rasa takutnya. Tapi kemudian takut itu merupakan satu sifat ataupun satu wasaf yang wajib pada satu manusia. Nah, baru kita tinjau. Makan ini kan ada yang namanya, kalau dalam landasan teori fikir, ada namanya teori kausalitas. Sebab dan akibat, itu arti kausalitas. Sebab dan akibat. Kenapa kita makan? Karena sebab lapar. Semua ada sebab. Ini kausalitas. Oke. Kenapa kita berpikir? Karena apa? Kita manusia diberikan akal, ada neuron yang berjalan, kemudian kita tahu. Dan kita sebagai manusia punya akal, dan pastinya berpikir. Ada sebabnya. Sekarang, kenapa kita takut? Karena definisi takut ini ada dua. Ada definisi takut sesuai penjabaran manusia, ada yang namanya definisi takut itu karena apa? Serem. Tapi ada satu lagi definisi takut yang dinamakan dengan cinta. Takut istri, ya, kalau kita analogikan kepada takut istri, ada dua definisi takut istri. Yang pertama,
karena serem, suka ngomel, suka marah-marah. Itu definisi takut karena seram. Yang kedua, ada definisi daripada takut karena cinta kepada istri. Nah, bagaimana itu takut karena cinta kepada istri? Takut hal-hal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, sifat yang kita tampilkan, membuat hilang rasa cintanya kepada kita. Maka takut kepada Allah, apa karena Allah itu seram? Apakah kita takut kepada Allah karena Allah adanya neraka di sisi Allah? Tidak. Tapi seorang manusia yang dilahirkan sebagai hamba kepada Tuhannya, apa yang dia takut? Dia takut akan cintanya berkurang terhadap Tuhannya, cinta Tuhan kepadanya berkurang, sehingga apa? Allah memalingkan diri daripada hambanya, sehingga tidak ada jalan keluar di dalam hidupnya. Karena definisi yang takut tadi karena cinta, bukan karena serem. Jadi kalau kita hidup di muka bumi ini, hanya karena, kenapa kamu hidup di muka bumi ini? Karena mic-nya capek ya. Kita harus kayak gini ngomong. Nggak apa-apa. Nah, kan nggak apa-apa, suara kan kita gede ya, walaupun kayak gini suaranya gede ya. Ya, nanti terdengar. Nah, jadi saat kita mendefinisikan rasa takut tadi kan karena cinta. Jadi bakal salah. Kenapa? Mic wireless. Ada mic wirelessnya. Udah mantap ya. Kita ini pimpinan upacara dulu. Masa pimpinan upacara ini? Kita bagian siap gerak dulu. Jadi besar suaranya insya Allah. Ah ya, coba. Ini di mana pasangnya? Di leher. Oh, di sini ya. Oke, bismillah. Ada gini. Aduh. Ah, gini. Gini ya. Oke, kita lepas. Ini udah bagus ya. Alhamdulillah. Nah, jadi saat tadi kita ingin membentuk diri. Jadi jangan salah. Kesalahan perlakuan daripada hamba sekarang ketika memusatkan rasa takut kepada Allah, yaitu dengan memusatkan diri ke arah seremnya Tuhan, ke arah murkanya Tuhan. Sehingga apa yang kita takut? Neraka. Coba jujur, kita takut neraka apa takut Allah? Neraka kan? Inilah implementasi kehidupan yang salah. Kita takutkan neraka. Kenapa kita takut neraka? Karena serem. Berarti menunjukkan apa? Takut akan Tuhan. Takutlah kepada Tuhan tadi. Rasa takut kita kepada Allah tadi. Karena apa? Adanya nerakanya. Apakah ini implementasi yang benar? Salah. Karena apa? Yang namanya takut dengan sebenarnya. Sekarang gini. Kita takut istri karena ngomel. Apakah itu cinta? Tidak. Tapi cinta yang sebenarnya kepada istri, kalau aku berlaku seperti ini, kalau aku bersifat seperti ini, akankah cintanya hilang? Akankah cintaku kepadanya juga hilang? Jadi implementasi kita kepada Tuhan mudah. Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'azib fa bimahdil adli, kata Allah. Apabila aku memberikanmu kelapangan yaitu surga, fa bimahdil fadli, karena kelebihanku, ataupun karena karuniaku, bukan karena amalmu. Karena tidak ada amal kita yang sanggup beli surga. Karena ada seorang ulama, cerita singkat saja, biar cepat masuk ke materi. Ada seorang ulama yang beribadah, seorang al-abid beribadah ribuan tahun. Kemudian di alam persidangan Allah, dia menuntut. Wahai hamba Allah, karena ibadahmu hari ini, maka kumasukkan engkau ke dalam surga. Karena kasih sayang Allah. Dia membantah. Aku tidak mau. Aku sudah beribadah berpuluh-puluh tahun, bahkan kudermakan hidupku untuk ibadah kepada Allah. Maka hari ini masukkan aku karena ibadahku. Karena capeknya aku hidup di bumi. Laporlah malaikat kepada Allah. Ketika malaikat lapor kepada Allah, ini hambamu. Dia ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Boleh, cabut sekarang matanya. Taruh matanya itu di mizanku. Adanya sebuah timbangan. Ditaruh satu biji mata. Ditaruh semua amalannya. Saat ditaruh semua amalannya dengan satu biji mata ini jauh lebih berat. Kenapa? Karena ibadah kita tadi membayar nikmat pada satu biji mata, kita tidak sanggup. Akhirnya apa? Bagaimana sekarang? Masih maukah kau masuk surga karena cinta Allah? Saya mau.
Karena apa? Dia sadar sebagai manusia, bukan karena ibadahnya dia masuk surga. Tapi karena apa? Mahabbahnya kepada Tuhan. Kenapa dia lakukan sholat? Karena dia mengenal Tuhan. Kenapa dia melakukan puasa? Karena dia mengenal Tuhan. Karena apa? Dia tahu semua ibadahku ini likulli abdin kasbun kullifa bihi walakin lam tu'asir fa'rifa. Setiap hamba, baik saya maupun Anda maupun siapapun, ada usaha yang diberatkan. Apa usaha yang diberatkan? Adanya puasa, capek. Adanya sholat, capek. Tapi dibalik semua itu tidak akan bisa membayar kecintaan Allah. Bihi walakin lam tu'asir fa'rifa. Semua itu tidak akan pernah memberi bekas kepada dirimu. Artinya apa? Bukan karena ibadah tersebut engkau suatu saat akan membeli surga. Tidak. Karena sifatnya daripada orang Islam sejati. Takut Allah bukan karena serem, bukan karena neraka. Tuhan itu tidak kejam. Buktinya apa? Awal pembukaan Al-Quran. Pertama penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa yang diceritakan? Diceritakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapanpun kamu membaca wahai Muhammad, bukan Jibril datang bawa papan suruh baca, bukan. Tapi diperintahkan. Iqra, baca olehmu. Itu kalimat amar namanya. Kalimat perintah dalam bahasa Arab. Iqra, baca olehmu. Rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Benar? Implementasinya, perintahnya di al-alaq. Artinya apa? Begitu datang kepada Nabi Muhammad, kapanpun kamu mengerjakan sesuatu, kapanpun kamu melakukan sesuatu, membacakah itu, menuliskah itu, melakukan pekerjaan duniawimu, ataupun apapun yang kamu lakukan, sertakan nama Tuhanmu. Jazamkan Tuhanmu ada di dalam sekitaran hidupmu. Apa implementasinya? Ayat pertama Al-Quran. Perintahnya di al-alaq. Perwujudan perintahnya ada di bismillah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tinjau itu dengan nama Allah. Kata-kata dengan, Bapak, nih ya, ini implementasi kata-kata dengan. Misalnya ini saya datang kepada Bapak nih ngomong gini. Dengan tangan. Oke, kita lihat reaksi ya. Saya datang, Pak, dengan tangan. Apa yang Bapak paham perkataan saya kira-kira? Saya datang dengan tangan. Bisa dipahami? Enggak. Pasti Bapak akan ada pertanyaan lanjutan. Maksudnya dengan tangan apa? Maka wajibnya ada kata di belakang. Aku makan. Dengan tangan baru paham. Ya enggak? Berarti dengan kata dengan doang tidak akan memberi sebuah kepahaman. Lalu bismillah ditulis dengan kata dengan di awal. Menunjukkan ada satu kalimat yang tidak memberi pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dengan, kenapa dengan? Sama dengan kata-kata ini tadi. Kalau saya datang dengan tangan, kita akan bertanya, maksudnya dengan tangan apa? Ya kan? Dengan bismillah. Maksudnya dengan bismillah apa? Maka dalam bahasa Arab dinamakan itu khabar mubtada yang dibuangkan. Kalimat awal yang dibuangkan. Arti bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Akra'u bi bismillahirrahmanirrahim. U'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Af'ulu bi bismillahirrahmanirrahim. Artinya, apapun implementasi kehidupanmu, apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini, bawa Allah dalam kehidupanmu. Bawa Allah dalam kehidupanmu. Karena itu wujud cintamu. Makanya bismillah tidak dituliskan kalimat awalnya. Artinya apa? Kalimat awal bisa jadi apapun di dalam bismillah. Akra'u, aku membaca. Dengan apa? Dengan nama Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Af'ulu, aku mengerjakan. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. U'alifu, aku mengarang ataupun aku menyusun, membuat sebuah bangunan. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku memakan. Dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyertakan kehidupan kepada yang namanya Tuhan. Karena hari ini Bapak-bapak, kata Allah, wa may yattaqillah, siapapun yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Jadi kita selalu, pasti dong Bapak-bapak di sini yang ada di majelis ini, pasti kesehariannya itu siapa yang sering menghantui bapak-bapak? Masalah, ya enggak?
Itu yang menghantui kita terus, ya kan? Oke, contoh kita berikan sebuah ini analogi. Bukankah masalah ini timbulnya dari dunia? Setuju ya? Bukankah dunia ini ciptaan Allah? Siapa yang berhak menghapus dan memberikan masalah? Allah. Kenapa kita tertunduk kepada masalah? Adanya masalah, bahkan kita tinggalkan ibadah kita demi selesaikan masalah. Masalah keuangan, tinggalkan. Zuhurnya telat, asarnya telat. Demi menyelesaikan semua masalah. Padahal kita tahu masalah itu yang ada di dunia. Sedangkan dunia, Allahulladzi khalaqas samawati wal ardh, yang ciptain Allah. Kenapa masalahnya yang kita hapus? Kenapa masalahnya yang kita kejar? Sehingga kita lupakan bahwa Allah yang menyempurnakan masalah, Allah yang menghilangkan masalah. Saat kita mengejar Allah, kita minta, ya Allah, aku punya masalah sebesar gunung. Aku tahu ya Allah, engkau akan mengeluarkan pintu yang namanya jalan keluar sebesar bumi ini. Engkau berikan aku masalah sebesar kapal. Tapi jalan keluar engkau aku yakini Allah seluas lautan. Kita datang kepada Allah. Kelarkan masalah kita. Karena apa? Dia yang menciptakan, dia juga yang meniadakan. Maka rasa takut yang tadi akan salah implementasi kita, Bapak-bapak, kalau kita takut kepada Allah karena serem. Allah, kenapa kita takut? Karena ada nerakanya Allah. Ini kita takut kenapa? Karena ada neraka. Ini salah dalam iman kita. Karena dalam iman kita, contoh, ini seorang istri, ini seorang suami. Saat benar menjalankan yang namanya rasa takut, si suami takut istri karena cinta, takut hal-hal kita punya rezeki, ayah, kayaknya lipstik aku udah habis deh. Karena kita cinta ya, kita punya rezeki, ayo kita ke mall, kita beli. Berani kita ngajak, karena cinta kita. Kita takut tidak menurutinya sehingga nanti hilang cintanya. Begitu kemudian udah si istri ini menghargai suami, wah Masya Allah suamiku luar biasa. Maka si istri ini juga berpikir karena cintanya terhadap suami tadi agar tidak hilang cinta suami. Apa? Bikin kopi, masalah kurang-kurang rezeki dia maklumkan. Apapun bisa dimaklumkan dalam keluarga. Karena apa? Di antara keduanya terwujudnya cinta, bukan serem. Terwujudnya cinta, rasa takut kepada istri, rasa takut kepada suami. Takut apa? Takut hilang cintanya. Bukan takut karena diomelin. Bukan takut karena suami bakal nikah lagi. Bukan karena itu. Takut kehilangan cintanya. Maka bonus yang dihadirkan oleh istri ini, maka bonus yang dihadirkan oleh suami ini, artinya apa? Mudahnya rezeki suami. Enaknya si istri dalam masakan. Enaknya tentram hidup di dalam rumah tangga. Karena apa? Terwujudnya cinta. Begitu juga kita kepada Allah. Kita seorang hamba mencintai Allah, Allah mencintai kita, bonusnya apa? Surga. Maka surga itu bonus, bukan target utama. Jangan salah mengimplementasikan cinta. Neraka karena keadilan Tuhan. Maka beribadah kepada Tuhan bukan karena serem Tuhan dan takut neraka. Tapi apa? Ya Allah, aku mencintaimu. Ya Allah, jaga cintamu kepadaku. Aku seorang hambamu yang engkau beri nafas. Engkau adalah penciptaku. Aku jaga akan cinta engkau. Engkau menjaga akan cintamu. Maka saat nanti kita berada di luar cintanya Allah, efek daripada kita tidak mengejar Allah, yaitu dapatnya neraka karena keadilan Tuhan. Kenapa keadilan Tuhan? Sekarang Pak, mana yang lebih kita cintai sekarang? Orang yang memaki kita atau orang yang memberi makan kita? Mana yang lebih kita cintai? Yang memberi makan kan? Yang memaki kita nggak bisa mencintai karena jadi maki kita kan? Nggak mungkin kita mencintai orang yang memaki. Saat kita membenci, saat kemudian kita mengambil sikap kepada orang yang memaki kita, keadilan atau murka namanya? Murka itu sifat, keadilan itu sikap. Artinya apa? Kalau kamu kepada orang yang memberi makan kamu benci, kepada orang yang memaki kamu cinta, itu salah dalam mengambil adil. Kamu diberikan akal untuk dapatin rasa adil. Tuhan sang maha adil. Yang beribadah kepadanya, efeknya surga. Yang tidak beribadah kepadanya, efeknya neraka. Efek. Bukan objek. Jadi salah kalau kita mendermakan kehidupan karena takut neraka. Makanya para ulama, makanya para ahli sufi,
Ketika kemudian hatinya udah bersih, apa yang dikatakan? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir zunubi fa inna qadha firuzambin azimi. Ya Allah, jika hari ini kami berkumpul di duniamu, kami dihadirkan sebagai manusiamu, yang engkau berikan nikmat tidak pernah putus, yang engkau berikan hidup dan engkau janjikan jalan keluar, engkau janjikan rezeki kami, tapi kami kufur terhadap nikmat ya Allah. Bagaimana kami akan menghadapmu ya Allah? Bukankah hari ini kami hadir sebagai manusia? Kami mengimanimu karena takut neraka. Kami mengimanimu karena menginginkan surga. Itulah iman kami yang salah ya Allah. Engkau yang memberikan kami kasih, justru surga yang kami harap. Engkau yang menyayangi kami, yang memberikan segala rezeki kami, justru surga yang kami harap. Kami menjauhkan segala laranganmu karena kami takut neraka. Bukankah cinta itu bukan dari neraka, tapi cinta itu hadir dari engkau. Tapi perwujudan hidup kami hari ini kufur kepada engkau. Maka jika hari ini aku beribadah kepadamu ya Allah, karena aku takut neraka, ambil aku bakar ya Allah. Jika aku hari ini beribadah kepadamu, aku butuh surgamu. Jangan masukkan ya Allah aku ke sana. Aku tidak pantas. Kehinaan, dosa, segala apapun aku telah melakukan di dunia ini. Engkau memberikan rezeki tidak mengharap kembali, tapi aku membalasmu dengan kehinaan, dosa. Tidak pantas aku di surga ya Allah. Tidak, sangat tidak pantas. Maka jika hari ini aku beribadah kepadamu hanya karena engkau semata, karena mengharap ridha engkau, karena mengharap cinta engkau, bukan karena takut kemurkaan engkau, bukan karena menginginkan surga engkau, hadirkanlah keampunan kepadaku. Hadirkanlah mahabbahmu terhadapku. Hadirkanlah segala ridhamu untukku ya Allah. Artinya apa? Itulah muslim sejati. Artinya apa? Allah adalah target utama. Efek daripada dapatin target, dapatnya efek yaitu surga. Berarti kita muslim bukan sedang mengejar surga, tapi sedang mengejar cinta Allah. Itulah wa may yattaqillah, terwujudnya rasa takut. Kenapa kemudian kita bisa terwujud rasa takut terhadap istri? Karena kita kenal istri kita. Sekarang Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak pernah kita temui, tidak pernah kan kita duduk ngopi sama Allah, belum pernah kan? Belum kan? Artinya apa? Mengimplementasikan kehidupan seakan Allah itu ada. Allah itu melihat. Allah itu ada di dalam meliputi kehidupan kita. Meliputi setiap gerakan kita. Meliputi setiap ibadah kita. Ya ja'allahu makhraja. Setiap harinya Allah akan memberikan kita yang namanya jalan keluar. Contoh jalan keluar. Bapak-bapak, nih ya. Sebelum kita masuk ke kajian tauhid. Nah, sebelum kita masuk ke kajian tauhidnya, ini implementasi kehidupan dulu. Nah, tadi kita udah menjabarkan rasa takut dulu ya. Nah, rasa takut kita udah ya. Nih, rasa takut. Rasa takut itu muncul karena apa? Kenal. Setelah kenal apa? Sadar. Kenapa takut itu bisa muncul? Karena kenal. Kenapa takut itu bisa muncul? Sadar. Ya, contoh, rasa takut akan sesuatu yang kita miliki. Pertama kita kenal dulu, ada motor baru kita beli. Misalnya kita baru beli mobil Alphard. Cinta kita ya, capek cari duit dapatin Alphard. Udah kenal belum Alphard? Kenal kita. Kenapa? Kalau enggak kita beli. Ya enggak? Kenapa kita pergi ke showroom justru mengambil Alphard tersebut? Karena apa? Kenal. Di antara perbedaannya dengan spesifikasi mobil lain, karena kita kenal. Ini kenal namanya. Yang namanya sadar, ketika kita tahu Alphard ini mobil mewah, pasti apa? Kita takut dia tergores. Kita takut dia lecet.
Kita cuci takut kotor, kita servis takut rusak, ya enggak? Itu namanya sadar. Itulah definisi rasa takut, karena cintanya dengan apa yang kita miliki. Sekarang kita manusia semuanya miliki Allah. Apa itu kenal Allah dan apa itu sadar Allah? Yaitu mengimplementasikan ke dalam kehidupan bagaimana rasa khauf billah tersebut. Contoh, Pak. Nah, contoh. Ada seorang hamba, misalnya saya. Nah, ini misalnya saya diberikan kepercayaan oleh Allah jual pisang goreng. Jual pisang goreng. Hari-harinya saya dapat 5.000. Setelah saya dapat 5.000, tapi ibadah saya nggak putus. Duha ada, sholat rawatib ada, sholat 5 waktu di awal waktu, jamaah selalu sebelah kanan imam, paling awal masuk masjid. Akhirnya apa? Karena cintanya Allah terhadap saya, Allah mudahkan. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ku berikan kepada engkau rezeki yang tidak engkau hingga-hingga. Akhirnya apa? Udah, nggak usah jualan pisang goreng, kata Allah. Nih, dengan rezeki engkau, bangun kedai bakso. Udah nih, kita bangun kedai bakso. Begitu kita bangun kedai bakso, apa yang kita takutkan? Kita pikir bangkunya, desainnya, bagaimana promosinya, ini, itu, segalanya. Demi apa? Cuan. Demi apa? Rezeki yang besar. Akhirnya apa? Yang tadinya ibadah kita luar biasa, akhirnya, aku nggak bisa lakukan duha. Kalau enggak, nanti aku telat buka kedai bakso. Nggak ada orang. Wah, aku nggak boleh sholat rawatib dulu dah. Kayaknya pengunjung pada datang. Itulah ujian dari Allah. Kita takut. Tiba-tiba usaha ini menurun. Apa yang kita pikirkan? Ini kayaknya bangkunya kurang deh. Ini kayaknya lampunya kurang terang deh. Ini kayaknya ini kayaknya itu, ini kayaknya itu. Usaha masih tetap tidak lancar. Usahanya masih tidak lancar. Ada kan yang kayak gitu? Kita bangun usaha, kita udah memikirkan segala cara, promosi, pamflet, undang orang-orang yang terkenal, makan, mempromosikan, tetap tidak maju. Kenapa? Rezeki min haitsu la yahtasib. Aku yang mengatur rezekimu. Artinya apa? Inilah jalan kita kembali. Yang tadinya kita bangun pisang goreng, ibadah kita bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah hadiahkan? Kedai bakso. Berarti ini rezeki yang naik apa rezeki yang turun? Dari jual pisang goreng ke dapat kedai bakso, ini rezeki yang naik apa rezeki yang turun? Rezeki yang naik. Karena apa? Ibadah kita luar biasa. Namun ketika diberikan kita ibadah ini, duha takut telat buka kedai. Zuhur telat karena terlalu ramai. Tidak melakukan sholat rawatib karena sedang memasak adonan bakso. Akhirnya tidak maju. Kenapa kemudian tidak maju? Yang tadi aja dari pisang goreng bagus ibadah, Allah kasih kedai bakso. Saat kita punya kedai bakso yang itu amanah Allah, kita jauh dari Allah. Yang kita khawatirkan promosinya, yang kita khawatirkan bangkunya, yang kita khawatirkan lampunya, yang kita khawatirkan semuanya. Bukankah kita ada melihat ya? Ada kadang orang bangun restoran besar, tapi nggak ada pengunjung. Kadang ada yang namanya misalnya sate, misalnya apa ya, bakso gato Mang Fahmi misalnya. Ya, cuma kedai kecil, tapi peminatnya luar biasa. Bukankah nyaman di restoran daripada samping jalan? Tapi kenapa rezeki itu lebih banyak yang ada di samping jalan daripada restoran tadi? Menunjukkan apa? Rezeki bukan kau atur, wahai manusia. Rezeki itu urusanku yang atur. Yang penting engkau kembali kepadaku. Kedai bakso ini milikku. Engkau datang memusatkan hati kepadaku, ku buatkan lagi usaha terhadapmu. Kayak implementasi tadi, kita bangun pisang goreng, Allah kasih kedai bakso. Begitu dikasih kedai bakso, kita fokus ke kedai bakso, lupakan ibadah kepada Allah. Kenapa kemudian serba salah? Karena bukan Allahnya yang kita kejar. Kalau kita mengejar Allahnya, semuanya akan tenang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sudah pasti ada jalan keluar. Itulah sadar akan Allah. Mau bangun, coba gini, saat tadi restoran, sama tadi samping jalan, tapi bisa ramai. Kenapa? Karena Allah yang datangkan rezeki. Bukan urusan bagusnya tempat.
ibadahmu kepadanya itu bagaimana? Allah yang memiliki bumi, Allah yang akan datangkan si pembeli kepada engkau. Jualanlah di hutan. Soal pembeli urusan Allah, bukan kita. Soal kita usaha. Soal kita adonan biar enak. Soal kita tambahkan garam. Soal kita adalah buatkan promosi. Mau kita jualan di hutan pun, pembeli urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi urusan kita itu apa? Sadar diri bahwa kita itu adalah hamba. Apa sadar diri kita adalah hamba? Ya Allah, duhanya lancar lagi. Oh, kita mau duha, telat buka gede. Ya udahlah, bodo amat lah. Orang gede itu milik Allah. Allahu Akbar. Salat duha kita baca Waqiah, idza waqa'atil waqiah la insani waqa'atiha kadzibah khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bunsatil jibalu bassa. Ngaji kita. Selesai ngaji buka gede. Karena kecintaan Allah, Allah datangkan pembelinya tanpa harus promosi, tanpa harus tambahkan lampu, tanpa harus ganti menu. Karena salahnya kehidupan manusia, ketika ada satu yang menurun karena duniawinya, yang dia fokuskan kejar duniawinya. Menunya ganti apa ya? Duhanya tinggal tuh lagi nulis menu nih. Allahu Akbar, masuk waktu sholat zuhur. Menu sate cincang daging ayam. Ya kan, tuh lagi azan tuh. Terus udah buat, nggak ada orang. Lampunya nih kayaknya terlalu remang nih. Ganti lampu kalau bisa, lampu sorot kita pakai. Biar terang. Siapa yang lewat, wah kedai aku paling terang, pasti masuk. Wah, pasang lampu, masuk waktu asar. Hayya 'alas shalah. Si pasang lampu. Hayya 'alas shalah. Pasang lampu. Kemudian apa? Masih belum maju. Tapi kita lupa bahwa pembeli setiap manusia milik Allah. Siapa yang akan datangkan pembeli tersebut? Allah. Membuktikan saat ada perbandingan restoran yang tadi tidak punya orang, yang tadi di samping jalan itu bahkan duduknya ngantri lagi. Udah ngantri samping jalan, baru siap hujan, payung-payungan orang demi merasakan makanan kita yang rame tadi itu. Apa impactnya? Yang tadi di restoran udah duduk di AC, enak tempatnya, makan nyaman, tapi kok bisa sepi? Kenapa ini orang mau antri-antrian demi makanan kita? Karena pembeli itu milik Allah. Jadi jangan salah mengimplementasikan kehidupan. Pembeli itu milik Allah. Makanya sekarang kita lihat di restoran kok gak ada orangnya. Ini jual di samping jalan, udah kursinya cuma 4, orang rela ngantri sambil makan sambil berdiri demi makanan kita. Kadang kita nggak tahu bagaimana rasa syukurnya di balik semua itu. Rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa tadi? Ada kenal dan sadar Allah. Udah kenal Allah itu apa? Tuhan. Sadar akan Allah. Apa sadar? Yaitu apa? Aku seorang hamba Tuhan yang memantapkan rezekiku, yang memantapkan jalan keluar di dalam hidupku, sudah pasti Allah, bukan orang lain. Seperti itu. Udah. Itulah rasa takut kepada Allah. Yaitu dengan mengenal Allah. Apa? Fakullu man kulifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Paling penting bagi setiap manusia selama dia hidup, yaitu mengenal Allah. Karena dengan dia kenal, dia berani mempercayakan hidup. Seperti Pak, saya ngomong nih, izin Pak, Bapak siapa namanya Pak? Bapak Edi. Saya datang nih, Pak Edi izin, Anda ke Bandung sekarang. Oke, ini ada mobil saya, mobil Avanza, cuma ban depannya nggak ada. Berani nggak pergi? Nggak berani. Karena apa? Gimana dia mau jalan? Atau ban depannya nggak ada 1, ataupun 2, atau 3. Pasti kecelakaan. Tidak berani mempercayakan hidup saat kita kenal. Tapi kalau Pak Edi, tolong dong ke Bandung, saya mau coba nih expander baru saya beli kemarin. Kemarin servis. Kemarin baru siap itu ngisi pengapian udah oke semuanya ya, mesin baru siap saya servis, olinya baru siap saya ganti, minyaknya baru siap saya isi, ini mobil. Berani nggak untuk jalan ke Bandung?
Berani nggak balap-balap di tol? Berani. Karena apa? Kita berani survive dalam kehidupan karena kita kenal Allah. Kita berani jalan ke Bandung balap-balap di tol karena apa? Kita tahu expander tadi dengan spesifikasinya lengkap dan menjamin keamanan. Sekarang implementasi dalam kehidupan, kenal Allah dulu, maka hidupmu akan tenang. Itu sudah pasti. Sama seperti kita kenal sesuatu, maka kita berani mempercayakan hidup. Jadi hidup ini bakal santai. Ada masalah, ya udah, Allah akan selesaikan. Kurang rezeki, besok pasti ada pengganti. Santai aja kehidupan. Karena apa? Kita kenal Allah. Oke, untuk ini fakta kehidupan. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kajian tauhid. Nah, ini pengenalan dulu tentang rasa takut. Berarti udah tahu ya, takut tadi bukan karena nerakanya Allah. Takut tadi yaitu takutnya hilang cinta Allah, terlalu mengejar dunia hingga kemudian hilang cintanya Allah terhadap kita. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Ya. Kita hidup di dunia, rezeki kita semuanya diatur sama Allah. Benar. Ibadah pada Allah kita ditambah ya, dikasih jalan ada juga kita lihat orang begini kadang-kadang kita tahu ini orang ini suaranya maju banget tapi ibadahnya kita lihat enggak ini kan ibadah terus ada yang satu lagi mungkin ibadah belum ibadah saya tahan ekonominya hancur berantakan itu gimana Ustaz? Oke. Penjabarannya gini, kita menyangka kita yang menjauhi Allah, padahal tanpa kita sadar Allah yang tidak mau kita menjadi hambanya. Bagaimana maksudnya? Kalau bangun sebuah usaha tanpa adanya ibadah, justru usahamu maju, ini masalah. Tapi kalau kamu bangun sebuah usaha justru banyak cobaan, inilah cinta Allah. Karena apa? Allah memanggil. Apa memanggil? Hari ini ada masalah ini. Datang hambaku, curhat lagi kepadaku. Salah lagi, ada lagi masalah besok. Datang lagi kepadaku hamba. Karena ibaratnya, kan ada ya di pengajian kita semalam, pernah nggak kita hidup di muka bumi ini, pernah dapat masalah? Misalnya kayak saya dulu, mak saya sakit, ayah saya sakit. Saat itu sakit juga abang saya. Saya saat itu sedang mengurus skripsi. Saat itu apa otak saya berpikir? Ini nggak sanggup aku tanggung, aku nggak akan bisa selesaikan semua ini. Padahal Allah cuma mau aku datang sujud dan curhat. Saat itu saya yasinan, saya curhat, saya ceritakan semuanya kepada Allah. Aku tidak sanggup ya Allah, aku tidak sanggup, tapi dengan adanya Engkau aku sanggup. Hari ini tanggal berapa Pak? 30. Tahun berapa hari ini? 24. Di mana saya hari ini? Di sini. Udah selesai belum semua itu? Udah, di mana pikiran saya katakan saya tidak sanggup. Contoh ya, kita bangun usaha misalnya kayak tadi, kedai kopi. Pengunjungnya tidak ada. Apakah kamu akan mengepus? Ya, seperti tadi apa? Bikin promosi sehingga tinggal zuhurnya, bikin ini, bikin itu sehingga tinggal sholatnya. Tapi tidak. Allah ingin uji kamu. Dunianya yang kamu takuti atau akunya yang kamu takuti. Itu ujian. Ngetes hamba. Tujuannya apa? Agar kamu mau kembali. Faman syaa takhadha lillahi ma'ab. Kalau manusia ingin kembali kepada aku, dia akan kembali. Kalau ingin, kata Allah. Kalau nggak mau, ya udah kejar ini aja. Tapi saat kamu bangun kedai kopi, udah ibadah enggak, puasa enggak, zakat juga enggak, semua enggak. Justru maju. Itu nama istidraj. Apa istidraj? Kamu menyangka kamu yang menjauhi diri kepada Allah. Padahal Allah tidak mau melihat kamu sujud. Itu yang kita sadari. Saat itu kita menyadari, ini Allah nih yang kujauhi sama aku maju kok tanpa Allah. Tenang hamba, aku yang nggak mau kamu sujud, sehingga tidak adanya cobaan dalam hidupmu, tidak adanya kamu yang datang kembali kepadaku. Hari ini kamu yang nggak mau kembali, dan aku nggak butuh kamu. Nih, kamu butuh apa? Kedai kopi 1, nih ambil. Apa lagi kamu butuh? Restoran, ambil lagi. Apa lagi butuh? Mobil, pabrik butuh. Ini apa lagi butuh? Ambil. Jangan dekat-dekat sama aku. Jangan kembali kepada aku. Cukup tunggu pembalasanku. Tapi ada hamba, ada kedai kopi. Kemarin ibadahnya luar biasa ini.
Duhanya luar biasa ini. Rawatibnya luar biasa. Kok kasih cobaan dikit. Wah, dia balik besok. Duhanya makin kuat. Bahkan waqiah yang tadi sekali dia baca 6 kali. Wah, campak lagi loh. Begitu disampai oleh Allah karena Allah paling tahu hambanya. Dia datang kembali kepada Allah. Dia datang kembali kepada Allah. Dia datang kembali kepada Allah. Allah survive-kan hidupnya. Udahlah, kamu hambaku yang luar biasa. Allah karena Maha tahu. Ya udah tahu ini hamba bakal kembali. Kamu hambaku yang luar biasa. Allah tenteramkan hatinya. Allah mudahkan pintu rezekinya. Kan ada yang orang Anda kenal. Dulunya dia miskin, pemulung biasa aja gitu. Tiba-tiba up tinggi. Ada kan? Yang dari pop langsung drastis tinggi. Karena itulah. Allah ingin lihat dulu hambanya. Oh ternyata, ini kok kasih kamu kedai kopi. Ah, ini kok kasih cobaan. Ternyata apa? Setelah dikasih cobaan bukan kembali kepada Allah. Ah, aku bikin promosi ya. Wah, ke kantor ini, kantor itu dan semuanya. Tinggal zuhurnya, tinggal sholatnya. Ke ini. Akhirnya apa? Ya udahlah, aku majuin aja nih. Nih ambil. Ternyata kamu lebih kejar dunia daripada aku. Padahal aku yang mengatur dunia. Nih ambil. Kaya lah kamu. Nggak usah dekat-dekat lagi sama aku. Jadi implementasi cobaan itu Allah ingin tahu kan seperti yang saya bilang tadi. Manusia, kata-kata manusia, manusia ini nama peran kita, teman. Ini nama peran kita. Kalau ibaratnya kita main film Sidul, anak Betawi asli. Nah, kita Sidul ini. Kalau yang namanya manusia butuh makan, butuh kerja, butuh ini semua itu manusia. Tapi hakikat daripada Sidul adalah Rano Karno. Hakikat daripada manusia yaitu hamba Tuhan. Kita terlalu bermain peran di manusia. Kita lupa kembali kepada Zatil hamba. Apa hamba? Segalanya dia tidak mampu tanpa Tuhannya. Dia datang untuk kemudian memohon. Dia datang kemudian untuk bercurhat. Dia datang untuk kemudian mengatakan semuanya. Akhirnya apa? Allah berikan dia itu makhraja. Allah berikan dia segalanya itu apa? Lempang di dalam kehidupannya. Seperti itu. Nah, jadi yang harus kita khawatirkan, aku nggak sholat, usahaku maju. Itu harus khawatir tuh. Kenapa khawatir? Ini Allah lagi jauh sama aku, bagaimana nih? Kok maju-maju aja nih? Gitu. Nah, itu fungsi daripada ujian. Karena saya dulu pernah didapati musibah yang saya ngomong, aku nggak akan bisa selesaikan semua ini. Hari ini saya di mana? Udah kelar belum? Udah kan? Ada nggak wahai hamba yang kamu katakan tidak bisa? Ini buktinya bisa. Apalagi bapak-bapak ini dalam surfas kehidupan, berapa umur yang udah Anda jalani, pernah berada di sebuah masalah, aku nggak akan bisa. Tapi ibadahnya masih jalan. Hari ini di mana kita sedang duduk di dalam masjid ini dengan masalah yang udah kelar semuanya kan? Itu dia. Nah, ada lagi? Ada ya, kita masuk ke pengenalan Allah. Karena apa? Tanpa kenal, kita tidak berani. Udah jam 9 ya, gimana nih? Setengah jam lagi ya, ini terakhir ya. Oke, setengah jam lagi kita masuk ke ketauhidan. Pentingnya membentengi iman. Nah, sekarang kita tahu dulu apa yang namanya Tuhan. Apa itu Tuhan? Pencipta. Masih salah. Kenapa? Banyaknya manusia menyembah Tuhan yang tidak menciptakan. Orang sembah patung bisa nggak ciptain? Enggak. Tapi apa itu Tuhan? Apapun yang disembah. Apapun yang disembah itu dinamakan Tuhan. Saya nyembah menghapus ini. Tuhan nggak bagi saya? Tuhan. Jadi apa itu Tuhan? Apapun yang disembah oleh manusia. Manusia itu Tuhan. Tapi Allah memantapkan dengan diri dengan satu nama agar terbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh akal manusia. Yang disembah sembarangan oleh manusia. Yaitu dengan lafal Allah. Agar terwujudnya rasa takut, akan hilang cintanya tadi, wajibnya adanya kenal. Yang kedua, wajibnya adanya sadar. Nah, ketika ditanyakan kepada Bapak, pertanyaan pertama, di mana Allah? Ada nggak hari ini yang udah lihat Allah? Belum ya? Ada nggak hari ini yang udah ngopi sama Allah? Ada nggak yang tahu rumah Allah di mana? Ada nggak yang udah jabat tangan sama Allah? Belum ya? Nah,
Nah, ainul pembukaan ya. Iya, itu ada tuh. Nah, di mana Allah itu? Ya, iya. Nah, di mana? Terus pertanyaan kedua yang akan disimpulkan. Siapa Allah? Pertanyaan ketiga, bagaimana Allah? Itulah definisi daripada kenal. Sekarang, di mana, siapa, bagaimana Allah? Kalau ditanya, ayah, di mana Allah ya? Apa yang akan kita jawab? Siapa Allah ya? Bagaimana kita akan jawab? Bagaimana Allah ya? Bagaimana kemudian kita akan menjawab? Kita jabarkan dulu, Allah ini kita yakinkan di dalam hati sebagai pencipta. Dan kita ini sebagai ciptaan. Apa kata Allah? Kenali dulu ciptaannya Allah, maka kamu akan kenal Allah. Ciptaan. Kita masuk ke dimensi ciptaan dulu, baru kita masuk ke Allah. Oke, ciptaan. Daman. Nama saya. Di mana Daman? Yang hari ini Bapak lihat di mana? Bisa kita jawab di masjid. Kenapa kita tahu dia di masjid? Kita lihat dia duduk dan bertempat dan semuanya. Berarti pertanyaan untuk seorang makhluk, karena adanya tempat dia singgahi, adanya dimensi yang dia ngambil ataupun tata letak tempat dia duduk, maka dinamakan di masjid. Itulah makhluk, butuh kepada tempat, butuh kepada tata letak. Tahu nggak tata letak itu bagaimana? Setiap makhluk itu memiliki tata letaknya masing-masing. Saya bilang itu namanya jirim. Ini tata letaknya di mana? Di atas meja. Dalam satu jirim tidak boleh ada dua benda. Itu berhajatnya makhluk kepada jirim. Berhajat butuhnya makhluk kepada jirim tersebut. Contoh ini. Ini tata letaknya di atas meja. Bisa nggak di jirim dia yang ini saya isikan ini? Nggak bisa. Kalau ini jirimnya di mana? Tata letaknya di mana? Di atas penghapus, bukan di atas meja. Bagaimana kemudian di tempat yang ini harus ada ini, di tempat yang ini harus ada ini, bisa nggak? Nggak bisa kan? Orang kesurupan jirimnya di dalam kesurupan. Nah, arti jirim itu tata letak. Butuhnya makhluk kepada tata letak. Melayang pun adanya tata letak. Menyelam pun adanya tata letak. Semuanya punya tata letak. Itu ciptaan, butuh kepada tata letak. Dan dalam satu tata letak tidak boleh ada dua benda. Ini tata letaknya di atas meja. Saya mau di sini ada tata letak. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh bisa di atasnya. Berarti tata letak ini di atas ini di atas ini. Udah beda tata letak. Menunjukkan apa? Butuhnya makhluk kepada tata letak. Berarti jawaban di mana Daman bisa kita tampilkan apabila kita tahu tempat dulu dan kita tahu tata letak dan adanya visual, yaitu penangkapan daripada retina ataupun penglihatan. Adanya visual. Baru kita bisa katakan dia ada di masjid. Itu makhluk. Oke. Yang kedua, siapa Daman? Adalah seorang manusia. Manusia yang berumur 20 tahun-tahun, bla 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 bla. Bagaimana Daman? Daman adalah seorang santri dari Aceh yang bla 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 gini-gini gitu mengambil artinya apa? Adanya deskripsi. Karena ini ciptaan. Allah menyebutkan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak serupa dengan apapun, kata Allah. Pertanyaan kita, kenapa Allah tidak boleh serupa dengan apapun? Karena itu akal kita. Allah maha waras nggak? Kita waras nggak? Waras. Kita pasti bisa bedain mana tai, mana makanan kan? Nah, itu pasti tahu. Beda racun, beda makanan, pasti kita tahu bedain. Nah, itu waras. Allah Ta'ala sang maha waras. Sekarang kita lihat. Di dalam definisi otak ada tawatu'un, tasyakukun, takhallufu, wa istiraku, suhu taradufu. Ada yang namanya takhalluf. Apa itu takhalluf? Yang membedakan. Contoh Pak, ada kata-kata pensil. Ada kata-kata pulpen. Ada kata-kata manusia. Ada kata-kata patung, ada matahari, ada bulan, ada ini, ada itu. Semuanya apa yang akan diberikan? Bahwa pensil bukan pulpen, pulpen bukan matahari, matahari bukan bulan, bulan bukan manusia, manusia bukan patung, patung bukan biawak, biawak bukan singa, singa bukan buaya. Ya kan? Ya kan? Sekarang disuguhkan dengan satu kata, Tuhan.
Seharusnya sama apa beda? Kata pensil dengan pulpen aja beda. Kata pulpen dengan manusia aja beda. Kata manusia dengan buaya aja beda. Buaya dengan asbak beda. Asbak dengan aspal beda. Kata-kata TUHAN seharusnya beda apa? Sama. Bisa dicerna? Bisa dipahami? Akal manusia ada yang namanya pembedaan. Untuk membedakan. Saya bilang, Pak, setuju nggak kalau saya pensil adalah asbak? Setuju nggak? Kata-kata itu. Berarti apa? Akal kita terpikir ke arah bedanya hal tersebut. Satu kata dengan kata yang lain punya perbedaan. Contoh, mobil dengan kata-kata aspal, beda nggak? Beda. Aspal dengan buaya? Beda. Buaya dengan harimau? Harimau dengan jam? Jam dengan kipas angin? Semua kata-kata yang ada di muka bumi dengan kata TUHAN sama apa beda? Beda. Kenapa kemudian beda? Kata matahari MATHRI dengan kata ASBAK asbak beda. Ketika ada kata Tuhan, harusnya sama apa beda? Beda. Menunjukkan apa? Tuhan tidak boleh sama dengan kata apapun yang ada di muka bumi ini. Makanya artinya apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Tuhan, baik apapun yang ada di muka bumi ini. Sekarang gini, dari si Daman tadi, Daman. Ya, tadi dia butuh bentuk, butuh tata letak untuk dia dikatakan di mana. Sekarang ini ciptaan. Pencipta harus beda daripada ciptaan. Berarti untuk ditanyakan di mana Allah. Berarti Allah itu tidak butuh tata letak untuk dia ada. Tidak butuh tempat untuk dia ada. Tidak butuh dimensi untuk dia ada. Tidak butuh apapun untuk dia ada. Karena itu sifat makhluk. Saya bisa jabarkan Daman di mana kalau saya tahu pantatnya itu menetap di mana. Saya akan tahu kalau dia itu lagi ada di mana. Saya tahu kalau saya udah lihat dia di mana. Kalau pertanyaan di mana Allah, pantaskah kita jabarkan di sini? Bisa? Enggak bisa. Tempat tidak butuh, dimensi tidak butuh, ruang tidak butuh, waktu tidak butuh. Kalau kita ditaklukkan waktu, sedang duduk, akan duduk, ataupun sudah duduk. Allah tidak butuh semua itu. Sehingga apa? Di mana Allah? Allah itu berada di luar dimensi makhluk. Di mana Allah? Di luar dimensi makhluk. Saat kamu memikirkan makhluk yang ada di muka bumi ini butuh bentuk, butuh tempat, butuh semuanya, butuh dimensi, butuh ruang dan semuanya. Allah di mana? Di luar dimensi makhluk. Tidak butuh semua itu, tapi ada. Karena kalau Tuhan bertempat pada satu tempat, siapa maha besar tempat dengan Allahnya? Saya dengan tempat duduk saya, siapa lebih besar tempat duduk dengan saya? Lebih besar tempat, kok nggak muat pantatnya? Ya kan? Sekarang gini, Allah mengatakan dirinya maha besar. Ya, arti maha besar lah hasaralah, tidak punya batasan terhadap Allah. Berarti tempat duduknya semana? Lebih gede kan? Maka membatalkan kemahabesaran Tuhan. Jika Tuhan dibatalkan satu sifatnya dengan sesuatu yang lebih besar, maka hal tersebut lebih Tuhan daripada Tuhan. Maka itu ditolakkan oleh akal. Maka di mana Allah? Allah itu di luar dimensi kemanusiaan. Oke? Hebat nggak Tuhan? Hebat. Luar biasa nggak Tuhan? Luar biasa. Kenapa kita khawatir untuk hidup? Kita berketerbutuhan untuk tempat. Kita berketerbutuhan untuk tata letak. Kita berkebutuhan untuk ini, itu, dan segalanya untuk dikatakan di mana. Kalau Allah tidak butuh semua itu. Hebat nggak? Hebat. Itulah Tuhan. Sekarang kita katakan, ada nggak Allah? Ya, sekarang tentang siapa Allah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang patut disembah, yang menciptakan kata ada. Tidak didasari oleh kata-kata tidak ada. Kalau makhluk, Daman. Dari kata-kata tidak ada kepada tidak ada lagi. Ya. Contoh, saya lahir di tahun 96. 95 saya ada nggak? Nggak ada. 96 baru saya ada. Setelah itu apakah saya akan mati? Akan mati. Maka menunjukkan Pak, semua metabolisme ataupun kehidupan ini dari tidak ada kepada tidak ada lagi. Semua. Terus perubahan emosional manusia. Ada satu orang kita maki marah.
Ada satu orang kita maki sabar. Bukankah keduanya manusia? Tapi perubahan hati itu berbeda. Ada satu cewek kita goda, kita gombalin, jatuh cinta. Ada satu cewek kita gombalin, ilfil, lari dari kita. Ya kan? Takut kepada kita. Menunjukkan apa? Sama-sama manusia, godaannya juga sama, gombalannya juga sama. Tapi kok dua-duanya nggak bisa cinta? Menunjukkan apa? Ada sesuatu zat yang mengatur semua ini. Nah, kata-kata ada, definisi daripada manusia, ada itu harus terlihat. Ya, baru dikatakan ada. Umumnya manusia akan mengatakan untuk sesuatu yang ada harus terlihat. Apakah Allah terlihat? Sangat salah saat kita mengatakan Allah itu tidak terlihat. Karena Quran surat Al-Hadid ayat 3 apa Allah katakan? Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Kalau batin sesuatu yang tak terlihat. Kalau zahir terlihat. Allah mengatakan dirinya terlihat. Gimana itu? Tapi tidak terlihat sekarang. Gimana itu? Allah mengatakan dirinya, aku zahir. Kecuali Allah mengatakan huwal awalu, huwal akhiru, huwal batinu. Kelar. Ini enggak. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Aku nampak. Bagaimana kemudian nampaknya Allah untuk dikatakan kata ada? Kata ada, lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Inilah arti kata ada. Ada ini bisa menyeberang ke dimensi tertinggi hingga terlihat dan bisa menyeberang kepada dimensi terendah tapi tidak akan dikatakan tidak ada. Bagaimana contoh? Gula. Gula bisa dilihat nggak? Bisa. Berarti dimensi adanya menyeberang kepada dimensi terlihat, ditangkap oleh mata dan bisa dideskripsikan. Ini gula, ya nggak? Terlihat kan? Oke. Sekarang yang kedua, manis. Coba sekarang belah gula, cari manis, dapat nggak? Tapi ada nggak? Ada. Karena apa? Adanya indrawi, adanya perputaran kehidupan, adanya prosesi manusiawi untuk menemukan adanya kata manis. Kita tahu dulu apa itu pedas, kita tahu dulu apa itu asam, kita tahu dulu apa itu pahit, baru kemudian kita tahu itu manis. Bisa nggak kita tahu itu manis tanpa kita tahu pedas, tanpa kita tahu asam, tanpa kita tahu pahit? Bisa nggak kita tahu itu manis? Nggak akan bisa. Jadi harus terwujudnya perbedaan, experience daripada manusia untuk menemukan ini manis. Kalau kita tidak tahu apa itu asam, apa itu pahit, apa itu pedas, apa itu apa itu namanya lagi? Semua rasa itu. Tapi kita mau bilang itu manis, nggak bisa. Sama seperti itu gini. Kenapa kita tahu hitam? Paling kurang kita harus tahu putih. Apa itu biru? Paling kurang kita harus tahu kuning. Contoh seperti orang yang buta dari lahir. Bagaimana cara kita menjelaskan putih dan hitam kepadanya? Karena apa? Tidak ada relevansi untuk menjabarkan. Caranya cuma membedakan kepadanya putih bukan hitam, hitam bukan biru, biru bukan kuning, kuning bukan hijau. Maka seperti yang tadi, cara untuk tahu adanya Tuhan, kita bisa mengatakan ada kepada kata manis. Padahal tidak terlihat. Sesuai penelitian diri kita sendiri. Saat kita mengenal apa itu asam, apa itu pahit, apa itu pedas, apa itu hambar. Setelah semua itu kita experience, oh ternyata yang itu pedas. Yang kalau mata kita pas makan, itu asam. Ya kalau itu asin. Oh kalau manis, itu manis. Artinya apa? Experience dulu. Apa experience? Penelitian jiwa, hingga kemudian kita tahu, oh ini manis. Ya kan? Maka untuk tahu Tuhan, experience diri terhadap kehidupan, baru kemudian kita tahu Tuhan. Artinya apa? Kita lihat daripada jiwa emosional, psikis manusia yang berubah-ubah. Bapak,
tumbuhan yang tumbuh di udara dingin, kita tumbuhkan di gurun, bisa nggak? Nggak bisa. Bukankah sama-sama tanah? Bukankah sama-sama kita sirami? Untuk menunjukkan apa? Bahwa ada satu zat pengatur yang mengatur semua ini, yang membuat yang di tempat dingin tidak bisa dipanas, yang dipanas tidak bisa di tempat dingin. Itulah pembuktian bahwa Allah itu ada. Sama seperti experience kita tadi. Tahu dulu asam, tahu dulu pahit, tahu dulu tahu dulu pedas, baru kita tahu apa itu manis. Experience dulu. Sekarang kita lihat daripada kehidupan. Saya seorang daman, lahir experience ya. Fandur ila nafsika summan takili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Experience jiwa. Saya lahir daripada seorang anak. Anak lahir daripada anak, daripada ibu, ibu 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 sampai Nabi Adam. Orang yang beragama akan mengatakan Nabi Adam. Oke. Orang yang tidak beragama mengatakan dari kera. Tahu ya, manusia purba. Tetap akal manusia akan mengatakan, ini oke, kita anggap benar. Manusia purba ini dari mana? Oh, dari makhluk namanya misalnya. Dari mana? Oh, dari makhluk yang namanya so dari mana? Sau dari. Nah, itu dari mana? Dari materi. Materi dari mana? Oh, dari atom. Atom dari mana? Atom dari. Nah, itu dari mana? Tetap akan terus bertanya tentang siapa, dari mana. Maka tidak akan pernah terjawab kecuali dengan ada yang menciptakan kata ada. Si paling awal tanpa ada yang mengawalkan untuk menciptakan apa itu awal. Makanya adanya Nabi Adam sebagai awalnya kehidupan manusia karena ada yang paling awal yaitu Allah tanpa ada yang mengawalkan Allah. Berarti Tuhan ada apa enggak? Ada. Sama seperti kita tahu tadi kata manis yang tidak ada tadi. Tidak ada pembuktian, tidak bisa kita lihat. Tapi experience. Apa experience? Ini pedas. Ini manis. Ini asam. Ini pahit. Ini asin. Ini manis. Experience. Sekarang experience kita kepada kehidupan, ada nggak Tuhan? Ada kan? Kalau tidak ada Tuhan, maka boleh khawatir terhadap kehidupan. Kalau nggak ada Tuhan ya, gini, ada cara untuk tidak beribadah ada nih. Ini saya ajarin nih, bagaimana cara agar tidak sholat, bagaimana agar tidak puasa, bagaimana agar tidak berhaji. Ada satu cara, buktikan Tuhan tidak ada. Maka boleh seperti itu, fokus kepada kehidupan, nggak perlu ibadah. Tapi arah pembuktian kehidupan kepada arah Allah itu ada selalu. Karena Allah ada, wajib ibadah. Karena Allah memerintahkan ibadah. Kalau Allah tidak ada, nggak perlu ibadah. Karena memang Tuhan nggak ada. Tapi kalau Allah ada, wajibnya ibadah. Wajibnya menyerahkan diri kepada Allah. Wajibnya menyatakan diri, ya Allah, aku manusia yang hari ini hina. Yang kufikirkan dunia. Ini peranku. Apa peranku? Manusia yang lapar, yang butuh dipuji, yang butuh penghormatan. Ini manusiaku, ini aktorku. Tapi aku lupa ya Allah, diriku adalah seorang hamba. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tugas aku beribadah sebenarnya kepadamu. Tapi aku hari ini lupa. Itu menjadi aktor manusia, tapi aku lupa untuk kembali kepada diriku yang hamba. Berarti saya udah membuktikan tadi. Emosional orang, ada 4 orang, toap dipukul kepalanya. Pukul balik. 1 orang lagi dipukul kepalanya, maki doang. 1 orang lagi dipukul kepalanya, sabar. Tiga-tiganya manusia. Tapi hatinya berubah-ubah berbeda. Menunjukkan ada satu zat yang mengatur semua ini. Ada enggak Allah? Setelah penjabaran saya, ada enggak Allah? Lalu kemudian bagaimana tentang jawaban semua ini? Di mana Allah? Di luar dimensi makhluk. Karena kalau kamu memandang yang namanya Tuhan harus sama seperti makhluk, maka apa beda makhluk dengan Allah? Sedangkan di akalmu, kamu bisa membedakan matahari, MTHRI, matahari, bulan, beda. Bulan dengan aspal, beda. Aspal dengan manusia, beda. Manusia dengan pohon, beda. Pohon dengan kipas angin, beda. Kipas angin dengan debu, beda. Dengan bendera, beda. Dengan air, beda. Kata-kata tiba-tiba ada kata-kata Tuhan, otomatis beda daripada semuanya makhluk. Berarti dia ada di luar dimensi kemanusiaan. Oke. Terus apakah Allah itu terlihat? Sangat terlihat. Kapan pengujian Allah terlihat? Ketika pada Nabi Musa.
Kata Nabi Musa, Rabbi arini. Ya Allah, izinkan aku melihatmu ya Allah. Kata Allah, lam yarani. Kata Allah, lam yarani. Lam dalam bahasa Arab. Lam yarani. Lam yarani dengan kata la yarani dengan kata-kata apa lagi? Laisa yarani itu beda-beda. Kalau kata arti lam itu artinya belum. Kecuali disebutkan laisa yarani. Artinya kamu belum bisa melihatku. Karena apa? Untuk terlihatnya makhluk, nah ini ya kita lihat ya. Makhluk daman dan Allah. Nah, daman zahir enggak? Zahir terlihat enggak? Terlihat zahir. Allah mengatakan dirinya dalam Al-Qur'an, zahir. Sama dong, sama. Di mana juga katanya Allah berbeda daripada semuanya. Sekarang gini Pak, ada namanya kata-kata tawatu'un, tasyakukun, takhallufu. Ada kata namanya tasyakuk. Kata tasyakuk, satu kata beda kualitas. Contoh, kata putih. Kata putih Pak, pada kulit, putih juga dikatakan, dan pada putih pada awan, beda nggak? Tetap putih kulit dengan putih awan sama nggak? Beda kan? Untuk menunjukkan apa? Kualitasnya berbeda. Tapi sama-sama diwakilkan kata putih. Kata-kata zahirnya Allah dengan zahirnya makhluk, dua kata yang sama. Tapi beda secara kualitas. Mana beda kualitasnya? Oke. Untuk terlihatnya apa yang paling hina ya, misalnya kodok lah kita bilang ya, kodok. Oke, kita gambar. Nah, misalnya ini kodok nih. Misalnya ini kodok nih ya. Nah, ini kodok nih. Terlihatnya kodok, pertama dia butuh bentuk, ya nggak? Kalau dia tidak berbentuk kodok, berbentuk seperti ini, apakah ini akan dikatakan kodok? Enggak, tetap menghapus. Maka berhajatnya yang namanya makhluk mengambil bentuk dulu untuk dia dikatakan sesuatu, ya kan? Ya kan? Nah, kalau dia tidak mengambil bentuk kodok, dia nggak akan dikatakan kodok. Saya kalau tidak mengambil wujud yang seperti ini, bermuka seperti ini, saya tidak akan dikatakan daman. Kalau saya mengambil wujud seperti ini, apakah ini daman? Tidak, tetap saya akan dikatakan botol aqua, bukan daman. Maka berhajatnya makhluk untuk bentuk. Yang kedua, arah dalam penglihatan. Bapak yang sebelah sini memandang dari sebelah kiri, yang dari sini dari kanan, yang ini dari depan. Saya kalau kayak gini nge belakang. Artinya butuhnya arah. Butuhnya apa lagi? Tempat. Butuhnya apa lagi? Waktu. Butuh segalanya. Sedangkan yang namanya Allah beda daripada makhluknya. Apa artinya beda dengan makhluk? Tidak berbentuk, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berdimensi, tidak daripada apapun. Karena Allah, jika menaklukkan bentuk untuk dikatakan Allah, maka Allah itu sama dengan makhluk. Maka apa kata para ulama? Lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Suatu saat jika dibukakan kelemahan daripada mata, maka kita akan melihat Allah. Apa kelemahan mata? Harus tahu bentuk dulu, baru dia bisa masuk deskripsi. Contoh nih Pak, coba lihat ini semuanya. Kita pejam mata, ada nggak di pikiran? Ada. Untuk menunjukkan apa? Harus ambil bentuk ini dulu, untuk bisa terbayangkan. Berarti itu makhluk, dia harus bentuk dulu. Terus ada arah dalam melihat. Mana arah dalam melihat? Nih, ini dari depan, ini dari kiri, ini dari kanan, ini dari atas, ini dari bawah. Itu makhluk. Terus ada tempat. Ini dalam pegangan saya. Ada tempat. Ada waktu, kapan saya pegang. Sesudah dipegang, akan dipegang. Belum dipegang. Itu waktu. Kalau Allah di luar semua itu yang akan kita lihat. Apa? Allah tidak butuh bentuk untuk dia dikatakan Allah. Allah tidak butuh arah untuk dia dikatakan Allah. Allah tidak butuh tempat untuk dia dikatakan Allah. Allah tidak akan butuh kepada apapun untuk dia dikatakan Allah. Untuk membedakan mana kodok, mana Allah. Maka kalau seandainya Allah butuh bentuk untuk terlihat arah dan semuanya, maka Allah sama seperti kodok. Maka pantaskah? Mau nggak kalian kita itu menyembah sesuatu yang sama seperti kodok? Mau nggak? Nggak akan mau kan? Maka kita harus menyembah segala sesuatu yang paling hebat dan maha luar biasa, yaitu Allah yang tidak butuh bentuknya untuk dikatakan Allah, tidak butuh arahnya untuk dikatakan Allah, tidak butuh tempat untuk dikatakannya Allah. Hebat nggak Allah? Hebat. Sekarang gini, Allah tidak berbentuk. Allah tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah.
La hasaralah, tidak ada batasan pada Allah. Tidak ada jarak dekat dalam melihat Allah, tidak ada jarak jauh dalam melihat Allah. Tidak ada atas, tidak ada bawah dan semuanya. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada semuanya. Apa katanya? Apa namanya itu? Wa istahilu jiddu sifati bihi kal kauni alal jihati. Termasuk kemustahilan pada Allah, yaitu Allah pada jihad arah. Maka suatu saat kita lamma kasyafa anil hijaba la ra'aina, sungguh suatu saat kita akan melihat Allah bukan dalam arah. Sekarang gini, ini benda ya, ini makhluk ya. Kalau dia di sini, mata ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ikut dia kan? Aduh, retina mata kita ikut ya. Kalau ke sini. Bisa nggak? Kita mulai ini tapi retina ke sana, bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka dia harus ngikut. Sekarang Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak dalam jarak dekat, tidak dalam jarak jauh, tidak dalam ruang semua dan semuanya. Meledak nggak ini? Sekarang ini benda nih, ini benda ini tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di timur. Bisa nggak ini retina ini mau kemana ini? Sedangkan yang namanya benda, kalau dari kiri, ini ngarahnya ke kiri. Kalau ini ke kanan, ini ngarahnya ke kanan. Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak atas, tidak di bawah. Mau kemana dia nih? Bulatan mata ini mau kemana? Meledak nggak? Meledak. Makanya Allah katakan kepada Nabi Musa, apa yang Allah katakan pada Nabi Musa? Lam yarani, sungguh engkau belum sanggup melihatku. Apa pembuktiannya? Engkau lihat wahai Musa gunung itu. Kalau gunung itu setelah aku menampakkan diri, dia masih di situ, engkau akan melihatku. Karena apa? Ini kita lihat gunung, Mbak. Kenapa gunung bisa ada di muka bumi ini? Karena adanya adaptasi, ada pohon di kanannya, ada waktunya, ada burung, ada awan di atasnya. Tiba-tiba ada zat Allah yang tidak di kiri, tidak di kanan, tidak selatan, tidak timur. Di mana sifat asli daripada gunung beradaptasi kepada pohon, beradaptasi kepada batu, beradaptasi kepada apapun. Tiba-tiba ada zat Allah yang tidak punya adaptasi itu. Meledaklah gunung dan Nabi Musa pingsan. Namun janji Allah di dalam Al-Qiyamah, beribadahlah kamu, suatu saat kamu akan melihat Allah. Artinya apa? Kenapa orang begitu melihat Allah masuk ke surga tercengang? Karena apa? Saking indahnya Allah. Ini Pak, kita punya Alphard. Indah nggak Alphard tersebut setelah kita beli? Indah. 1 tahun masih indah, 2 tahun masih indah, 3 tahun masih indah, 4 tahun udah biasa aja, 5 tahun udah biasa aja, 6 tahun udah biasa. Karena apa? Keindahan daripada makhluk punya batasan. Karena kita tahu kiri dan kanan, atas dan bawah, selatan dan semuanya, batasan ada pada terlihatnya Alphard. Maka 5 tahun udah nggak indah lagi. Ada yang kita datang, wah Alphardku peluk, wah Alphardku. Sehari, 2 hari, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya biasa aja tuh. Ya kan? Karena apa? Keindahan makhluk terbatas. Keindahan Allah, bagaimana kita akan mengukur keindahan Allah sedangkan Allah tidak kiri, tidak kanan, atas, bawah, jarak dekat, jarak jauh dan semua tidak punya batasan. Berarti menunjukkan apa? Nikmat yang tampil di visual mata kita suatu saat di luar batasan juga. Sama seperti terlihatnya indahnya Alphard. Warna hitam. Lampunya kayak gini. Setiornya kayak gini. Kursinya seempuk ini. Ini seperti ini. Indah nggak? Indah. Tapi punya batasan. Sehingga batasan indahnya kita bisa deskripsikan. Sehingga karena adanya deskripsi, 1 hari masih, aduh aku bisa beli Alphard. 2 hari, aduh indahnya Alphardku. 2 bulan, wah keren Alphardku. 4 bulan, luar biasa. 1 tahun, wah keren Alphardku. 4 tahun, kunci mobil mana? Sama aja. Hilang batasan. Karena adanya batasan keindahan makhluk. Tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, tidak dalam jarak dekat, tidak dalam jarak jauh, tidak dalam segalanya. Indah gak? Suatu saat kita akan melihat segala sesuatu yang belum pernah kita lihat di muka bumi ini. Dan tanpa batasan. Sehingga kita tercengang bagaimana kemudian melihat Allah. Sama seperti Nabi Muhammad ketika diuji. Ketika Nabi Muhammad diuji oleh kaum Quraisy, turun. Oi Muhammad, ya. Kamu melihat Allah? Ya. Kamu naik ke langit? Ya. Angkat kaki kirimu. Angkat kaki kananmu. Jatuh dia ketawa. Pembohong. Bagaimana Allah Muhammad? Saking tidak punya deskripsi. Saking indahnya. Tapi kalau kita lihat ini, coba perhatiin. Oke, pejam mata ada di kepala. Oke, jangan buka mata dulu, kita bilang. Spidol punya sayap. Terus spidol punya kaki. Kakinya kayak kaki bebek. Terus dia punya kepala mirip Ustadz Daman. Bisa nggak dideskripsi? Bisa kan? Ya kan? Semua bisa deskripsi. Tapi Allah non-deskripsi. Sehingga indahnya Allah itu di luar deskripsi. Menunjukkan seindah itu Allah. Sekarang,
masih ragu nggak untuk hidup di muka bumi jika janji Allah yang sangat maha luar biasa itu yaitu melihatnya di luar dimensi makhluk? Maka beribadahlah di muka bumi ini hingga suatu saat kamu akan melihat Allah di luar jihad arahnya, di luar bentuknya, keindahan tanpa deskripsi. Nah, yang terakhir yang paling penting yaitu bagaimana Allah. Ya Allah menciptakan kita, tugas kita beribadah kepada Allah. Karena kalau mau saya bahas panjang lagi tentang kebagaimanaan itu. Nah, satu hal titik tentang Allah sangat maha luar biasa ya, sehingga nikmat melihat Allah itu jauh daripada nikmat yang ada di muka bumi ini. Makanya kita manusia jangan tertunduk kepada nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia sementara hilang, tapi suatu saat di surga, dimanapun tanpa di alam kekal tersebut melihat segala sesuatu dalam nikmat tanpa habis. Apa katanya? Wahai orang yang tertipu dan lagi tertipu dan paling tertipu, yang kamu sangka kamu punya masa depan, yang kamu mendeskripsikan adanya masa depan, akhirnya kamu susah di masa mudamu mencari apa itu masa depan. Padahal yang menantimu bukan masa depan, kematian. Siapa paling pasti? Akankah setiap manusia dinantikan oleh masa depan yang indah ataupun kematian yang pasti? Kematian yang pasti kan? Tapi salahnya implementasi manusia, dia menjabarkan, apa ya masa depan anakku, apa ya masa depan aku, apa ya masa depan istriku? Tanpa mengingatkan, nah kita punya Tuhan gini dan segala yang kita akan mati. Kita kejar ini, bangun usaha ini, lupa sholat, lupa ini, bangun usaha dan semuanya, lupa semuanya. Karena apa? Mengejar yang namanya masa depan. Jawabannya Pak, sungguh bodoh kamu wahai manusia. Bukankah umurmu sudah cukup memperingatkanmu bahwa di dalam umurmu yang menantimu bukan masa depan, tapi kematian. Kamu mengejar segala sesuatu yang namanya masa depan, itu angan-angan. Tapi ingatlah yang namanya kematian, itu pasti. Makanya sekarang gini, jangan sampai kita bodoh jadi manusia. Kita kejar apapun yang ada di muka bumi ini pasti mati enggak? Pasti mati ya. Tapi kalau kita kejar Allah, kita dihidupkan lagi, diberikan di dalam surga, jauh kenikmatan yang ada di muka bumi ini, mati lagi enggak? Mati lagi enggak kita? Enggak mati-mati. Jadi jangan salah menggunakan hidup. Ngejar segala sesuatu yang sifatnya masa depan, mati yang nunggu kita. Lebih baik mengejar persiapan terhadap kematian yang nanti setelah hidup selamanya. Dan kenikmatan tiada batas. Contoh, ya Allah aku pengen terbang di langit. Hari ini kita mau terbang aja, check out, pesan tiket, keluarin uang, naik pesawat, pusing-pusing dulu, muntah-muntah dulu, ya kan? Kalau nanti, ya Allah aku pengen terbang, terbang. Nah, aku mau ini. Jadi suka-suka kita. Ya Allah aku pengen buah anggur, tapi buah anggurnya bentuk buah apel, puam datang. Nih, ambil. Ya Allah aku pengen apapun. Kalau hari ini aku pengen Alphard. Aduh, uang belum cukup. Ada aja keterbatasan dari dunia. Tapi bodohnya kita hari ini mengejar dunia tersebut, bahkan menghambakan diri terhadap dunia. Kenapa kita menghambakan diri pada dunia? Masa depan, takut masa tua kelaparan, takut nasib anak entah bagaimana. Padahal Allah udah mengatakan setiap manusia yang dilahirkan ada buku takdirnya masing-masing. Udah pasti ku jamin rezekimu, sudah pasti ku berikan jalan keluarmu. Itu sudah pasti wahai manusia. Tapi apa yang kau takutkan? Dunia. Padahal yang kamu sangka masa depan adalah kematian. Kamu mengatakan angan, apa yang menjadi masa depan terbaik untukku? Sadar manusia, kepadamu itu yang ada kematian. Ya, masa depan nggak pasti. Contoh ya, apakah pasti Bapak hari ini kita bangun kebun sawit, suatu saat kita bakal jadi orang besar? Tidak bisa menjamin. Kalau tiba-tiba ada wabah, babi sekali datang 7.000 babi, hancur semuanya, habis semuanya. Ya, tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Tapi kalau kematian sudah menjadi jaminan, begitu kita bangkit di alam dunia kita beribadah kepada Allah, kita menaklukkan kematian. Dikatakan oleh kematian, wahai hamba, apa yang kau persiapkan sehingga engkau berani di tempat tidur yang hitam ini? Bukankah gemerlap duniamu tadi? Di mana gemerlap duniamu hari ini engkau tidur dalam gelap? Amal kita menerangi itu. Terang nggak dia di sini? Terang. Aku amalnya dia. Terdiamlah kematian terhadap kita. Mana canda tawamu yang terbahak-bahak di atas muka bumi ini sehingga hari ini engkau terdiam dalam tanah Allah? Bangun lagi amal kita. Akulah penghiburnya. Aku yang membuat ketawa dia hari ini. Aku yang akan membuat dia senang melihat amalnya.
Kenapa kamu diam kematian? Mana keluargamu yang katanya mencintaimu, bahkan hari ini engkau kesepian di dalam kubur ini? Mana katanya setia? Mana katanya ayahku? Mana katanya suamiku? Mana katanya temanku? Hari ini engkau mati sendiri, mereka mau nggak terkubur bersamamu? Enggak mau, mereka pulang ke rumahnya masing-masing berbahagia. Sedangkan engkau sendiri, amal kita datang. Gimana tadi? Gimana? Aku yang akan menemaninya. Aku yang paling setia kepadanya. Istrinya udah pulang. Anaknya udah pulang. Kerabat-kerabatnya udah pulang menjalani hidup. Aku datang menemaninya. Di alam gelap, aku yang akan menerangkan. Di alam dia tidak tertawa, hari ini aku akan menertawainya. Karena inilah aku, si penggembira dirinya. Tenang. Di hadapan Allah. Begitu sampai di persidangan Allah. Wahai manusia, udah hidup di dunia, udah? Bagaimana amalmu? Luar biasa. Bagaimana inimu? Baik. Bagaimana ibadahmu? Kelar. Bagaimana bersucimu? Kelar. Muamalahmu? Bagaimana? Hidupmu dengan masyarakat? Bagaimana? Aman. Bagaimana hidupmu denganku? Engkau bisa melihat ya Allah. Setelah itu amal datang. Tenang ya Allah. Aku yang akan membelanya hari ini. Tenang kehidupan. Karena apa? Di dunia kita tenang karena dekat kepada Allah. Di akhirat yang sifatnya selamanya kita bangga. Busung dada kita. Senang kita. Karena apa? Udah tenang kayak bapak gini. Ngelamar sebuah ataupun menjalankan sebuah proyek tapi ada orang dalam. Ya kan? Ada orang dalam. Kalau ada orang dalam, kita lihat orangnya gini. Ini yang gak lewat nih. Saya ini anak pamannya dia, masa gak lewat? Ya kan? Karena ada orang dalam. Amal menjadi orang dalam nanti kita masuk surga. Sehingga kita aman, tenang, ketawa, bahagia. Jadi jangan salah mengimplementasikan kehidupan. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Udah kelar nih. Ada pertanyaan? Mungkin. Nah, nadi, boleh ya? Kok gabeh kelar? Iban mono kata-kata mono yang ada sabok sebagai penutup di karena kembali yang iban yang ubah mono namanya berada di luar dimensi manusia. Ketika yang lakuin di luar, berarti di luarnya bukan tempat, dalam di luar, miyuk berarti. Tapi ketika lakuin di luar, berarti kan tempat. Menurut yang ya. Kata di luar dan kata di belakang, di hadapan dan semuanya itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan isim zaman, isim makan yang mengatakan untuk sesuatu tempat. Arti di luar dimensi manusia di alam deskripsi akal. Kita bisa menangkap sesuatu di dalam akal, ini akal kita ya. Kenapa? Contohnya ya, kita bisa tahu itu Avanza. Pertama, contoh. Coba kita pejamkan mata, bayangkan. Avanza berwarna merah, bannya itu berwarna pelaknya itu berwarna kuning. Bisa nggak masuk di deskripsi? Kenapa? Pertama harus ada experience penglihatan. Udah lihat, udah kenal, dapati bentuk, bagaimana tata letak, bagaimana arah, sehingga masuk ke kepala. Udah, arti di luar dimensi manusia, di luar deskripsi semua ini, itulah Allah. Karena kita manusia ya, terbatasi oleh A sampai Z. Ini manusia nih. Coba ciptain dari A sampai Z satu huruf selain A sampai Z, bisa nggak? Kita bilang, oh ada hurufnya namanya oleh-oleh. Ada A-nya di situ, ada L-nya di situ. Ya kan? Tapi terbatasi oleh kata-kata. Tapi Allah tidak bisa dibatasi kata-kata. Kita tantang Allah. Allah, bisakah engkau menciptakan satu kata-kata di luar A sampai Z? Sudah pasti bisa. Untuk menunjukkan apa? Kelemahannya manusia menjabarkan Allah karena dibatasi kata-kata. Karena kalau Allah izinkan di setiap perwujudan adanya kata-kata, maka Allah bisa dideskripsikan. Paling kurang kita mengatakan kepada Allah, Maha. Karena itu kata-kata tertinggi. Karena kita tidak punya kata-kata lainnya. Apa ya? Apa itu Allah? Tidak ada awal. Karena kita terbatasi oleh kata itu. Padahal kalau seandainya Allah izinkan ada kata-kata lain, Allah di luar kata-kata itu lebih hebat.
Makanya sama seperti kata-kata itu, di luar dimensi manusia. Artinya apa? Dimensi kemanusiaan di dalam alam deskripsi dan melihat dan menemukan tempat di luar akal itu. Bahkan Allah di luar terfikirnya manusia. Kepada bentuknya Allah, kepada tempatnya Allah, kepada tata letaknya Allah, kepada deskripsinya. Di luar ini semua itulah Allah. Arti di luar dimensi manusia. Tahu nggak Allah gimana? Coba sekarang kita pejam mata. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Kuat, tidak terbatas dan semuanya. Ada nggak? Nah, yang ada di kepadamu bukan Allah. Yang di luar kepadamu itulah Allah. Itu arti di luar dimensi manusia. Coba kita bayangkan Allah, Sang Maha Kuat, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Indah. Oke, bayangkan. Udah? Allah di luar kepalamu. Itulah arti di luar dimensi manusia. Tanpa adanya tempat untuk Allah. Hari ini kan kita membatasi segala sesuatu terlihat adanya tempat dulu. Baru kita bisa mengatakan ada. Tapi Allah, suatu saat kita akan melihat di luar tempat. Indah nggak? Indah. Di luar semuanya. Indah nggak? Indah. Di luar batasan. Indah nggak? Indah. Maka nantikan Allah. Lama kasyafa anil hijaba la ra'aina. Ketika dibukakan dalam kelemahan daripada manusia dalam penglihatan, maka kita akan melihat Allah gitu. Nah, gitu. Insyaallah. Berarti selama mandang kita Nah, bukan. Ada tantangan daripada ulama tauhid. Tahu nggak apa? Coba bayangkan tiada dulu baru kita tahu ada. Apa itu tiada? Nggak bisa kita bayangin juga tiada. Coba ini ya. Coba nih sekarang pejam mata bayangkan Avanza warna merah. Oke, ada kan? Oke. Sekarang tiada Avanza. Bagaimana tiada itu dalam akal? Tetap kosong, ruang. Ruang itu masih ada. Ya nggak? Hitam ya nggak? Nih Avanza warna merah ada nggak di kepala? Ada, terbentuk Avanza warna merah. Tiada Avanza, ada hitam. Hitam, ruangan hampa, itu masih ada. Namun apa itu tiada? Bisa nggak kita pikirkan? Itulah tantangan daripada Allah. Pikirkan dulu arti tiada, baru engkau tahu apa itu aku yang ada. Karena tiada aja di luar alam deskripsi. Karena pembagian akal itu ada dua, ada tiga ya. Nah, ada akal yang namanya sifatnya rasio. Ada sifatnya akal itu dinamakan dengan imajinasi. Yang ketiga klimaks, itu yang paling penting. Menemukan Allah dengan klimaks akal. Bagaimana rasio? Rasio saya bilang, balon itu adalah plastik yang ditiup gembung. Nah, dan berwarna kuning itu rasio. Nah, bisa kan dibayangin balon itu rasio namanya. Penyandingan kata-kata tadi sehingga muncul deskripsi. Yang kedua, imagine, saya bilang ada balon berwarna kuning, dia punya telinga, ada punya hidung kayak apa namanya itu, kayak gajah. Terus dia punya kaki, dia terbang di udara. Bisa nggak diimajinasi? Bisa kan? Imajinasi. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu apa? Diimajinasi saja tidak ada, apalagi di realitas. Balon tidak ada warna. Coba pikirkan bagaimana balon tidak ada warna. Bisa nggak dipikirin? Berarti lemah nggak akal kita? Lemah. Balon tidak ada warna. Bisa nggak kita pikirin? Nggak bisa. Karena apa? Itulah klimaks akal. Klimaks akal di realitas, di dalam realitas tidak ada, dalam imajin jauh tidak ada. Allah di luar semua itu. Makanya tantangannya, buktikan dulu arti kata tidak ada, baru kamu tahu kata ada. Kata tidak ada aja dalam akal nggak bisa. Tidak ada Avanza di otakku. Ya cuma hitam. Hitam itu ada. Tapi apa itu tiada? Ya kan? Nah, itu dia. Saking hebatnya Allah suatu saat. Nah, insyaallah. Kamada? Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita udah selesai pengajian tauhid kita sama pengajian implementasi kehidupan ya. Jangan salah lagi dalam menjabarkan kehidupan ya. Insyaallah. Kita tutup dan doa. Nah, jangan mengejar masa depan, karena yang menanti bukan masa depan, justru kematian. Iya. Kan ya Bapak Honda, artinya mengejar persiapan untuk kalau seandainya besok aku mati, aku udah siap. Nah, gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا دعاء مردودا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الماسح الدجال. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكسره وإن كان بعيدا فقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك مستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقضي حاجاتنا وحاجات. Ya Allah, kami datang dalam pintu rahmat-Mu ya Allah. Hari ini kami sudah banyak salah dalam mengimplementasikan kehidupan terhadap-Mu ya Allah. Seakan-akan kami hidup Engkau hanya sebuah nama ya Allah. Kami beribadah sholat 5 waktu seakan-akan hanya peraturan dalam kehidupan ya Allah. Kami berada hari ini dalam rahmat-Mu meminta ampunan-Mu ya Allah. Di balik salahnya kehidupan kami pada Engkau yang akan menjanjikan umur kami, Engkau menjanjikan waktu kami, Engkau menjanjikan segala rezeki kami. Tapi kami masih khawatir ya Allah. Padahal kekhawatiran kami akan rezeki, kekhawatiran kami akan makan, kekhawatiran kami akan masa depan. Padahal itu sangat menghina-Mu ya Allah. Bukankah Engkau satu zat yang mengatakan kepada kami bahwa takdir kami, makan kami, minum kami, apapun tentang kami, udah Engkau pastikan ya Allah. Udah Engkau jamin ya Allah. Udah Engkau restui ya Allah. Tapi hari ini kami masih khawatir, kami takut sehingga kami korbankan segala ibadah kami ya Allah. Kami korbankan segala pengibadahan kami terhadap-Mu. Demi mencari dunia ini yang padahal yang menanti kami justru kematian. Bagaimana kemudian kami akan bertemu dengan-Mu ya Allah membawa segala dosa-dosa ini. Kami akan bertemu dengan-Mu ya Allah. Saat itu Engkau akan menanyakan pertanggungjawaban segalanya. Padahal kami sibuk dengan dunia kami ya Allah. Lupa bahwa diri kami adalah seorang hamba ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah segala guru-guru kami. Ampunkanlah kami semuanya ya Allah. بحق سورة الفاتحة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita salawat 10 kali. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Tuku Ahmad Damanhuri SHI yang telah memberikan kita ilmu pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan ilmuwan kita. Amin. Tadi intinya adalah kita yang terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan yang indah, karena malah kita sibukkan diri mempersiapkan kematian yang indah. Ya. Demikian saja mau kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Jadi benar juga.